Semangat pagi, semangat Indonesia untuk kita semua. Bertemu lagi dengan si Jimmy. Kali ini kita membahas materi bab yang keempat. Di buku kita, materi bab keempat dalam hal ini sub bab yang pertama atau sub bab A itu berada dari halaman 93 sampai dengan halaman 104. Seperti yang si Jimmy katakan buat kita semua, sayangilah buku sebagaimana kita menyayangi orang-orang di sekitar kita. Kali ini kita membahas bab 4 sub bab A dengan materi yaitu desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada slide yang pertama ini adalah peta Indonesia dengan dominasi warna merah putih. Indonesia Raya saat ini provinsinya berjumlah 34. 34 provinsi ini mempunyai potensinya masing-masing agar dapat selalu dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat luas Indonesia di setiap provinsi. Desentralisasi, apakah itu desentralisasi? Menurut United Nations, desentralisasi merupakan proses kewenangan yang diserahkan pusat kepada daerah. Kemudian, yang kedua, dari seorang akademisi, diplomat terkenal Indonesia yang bernama Bapak Muchtar Kusumaatmadja. Beliau secara umum melihat desentralisasi dalam dua bentuk, yaitu dekonsentrasi, pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya untuk melancarkan pelaksanaan tugas pemerintah. Yang kedua, desentralisasi ketatanegaraan atau desentralisasi politik, pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik ini, rakyat bisa menggunakan perwakilannya ikut serta dalam pemerintahan. Di buku kita, kelebihan desentralisasi itu ada beberapa hal. Sedangkan di slide ini, Sri Jimmy ambil beberapa hal. Kelebihan desentralisasi ini dalam slide maupun dalam buku cetak kita harus selalu dipertahankan untuk kemudian ditingkatkan lagi agar kepentingan masyarakat luas, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di berbagai wilayah Indonesia, dapat diwujudkan dengan selalu mengoptimalkan desentralisasi dari berbagai provinsi di Indonesia. Kelemahan desentralisasi di buku kita juga ada beberapa. Dan dalam slide ini Sri Jimmy ambil beberapa hal. Kelemahan desentralisasi ini tentunya menjadi bahan evaluasi, sekali lagi bahan evaluasi agar kedepannya bisa melangkah lebih baik lagi. Yang kedua, hakikat otonomi daerah. Otonomi daerah secara etimologi berasal dari kata autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan. Jadi, otonomi daerah bisa diartikan sebagai mengatur atau memerintah sendiri. Selain itu, otonomi pun bisa diartikan sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Sri Jimmy ulang ya. Otonomi bisa diartikan kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Landasan pelaksanaan otonomi daerah. Azas pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ada beberapa. Azas sentralisasi, azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, serta azas tugas pembantuan. Keempatnya ini memberikan warna dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia.
Kemudian, azas otonomi daerah didasarkan pada perubahan kedua Undang-Undang 1945 yang bisa dilihat dalam pasal 18 sampai dengan pasal 18B. Dari pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu pemerintahan daerah merupakan pemerintahan otonom dalam Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, adanya otonomi luas dalam kemandirian dan kebebasan daerah. Yang ketiga, bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam. Yang keempat, adanya pengakuan yang sama terhadap masyarakat hukum adat. Yang kelima, dimungkinkan ada pemerintahan daerah dengan otonomi khusus. Kemudian, pelaksanaan otonomi daerah ada beberapa. Yang pertama, sistem otonomi material. Antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yang jelas diatur dalam undang-undang pembentukan daerah. Yang kedua, sistem otonomi formal. Tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan urusan yang diatur oleh daerah-daerah otonom. Yang ketiga, sistem otonomi real. Sistem ini merupakan kombinasi atau gabungan atau perpaduan dari sistem otonomi material dan sistem otonomi formal. Kemudian, kita berbicara tentang nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, kita berbicara tentang nilai dasar otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, nilai dasar desentralisasi teritorial bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan melaksanakan politik desentralisasi serta dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah kabupaten kota dengan beberapa dasar pertimbangan, dimensi politik, dimensi administratif, serta kabupaten kota merupakan daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, sehingga kabupaten kota yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Kemudian, nilai dasar otonomi daerah yang kedua adalah nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah mempunyai prinsip otonomi daerah yang dianut. Ada beberapa, yaitu nyata, bertanggung jawab, dinamis. Sesuai namanya, prinsip otonomi daerah ini dijalankan dengan penuh penghayatan di berbagai daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat otonomi daerah untuk masyarakat luas Indonesia di berbagai wilayah provinsi Indonesia. Kemudian, 5 prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada beberapa. Prinsip kesatuan, prinsip real dan tanggung jawab, prinsip penyebaran, prinsip keserasian, dan prinsip pemberdayaan. Prinsip yang ada 5 ini dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan hal yang menjadi turut memberikan dalam hal semangat otonomi daerah di Indonesia untuk selalu mewujudkan masyarakat adil dan makmur di berbagai provinsi di Indonesia. Slide terakhir ini, mengapa Sir Jimmy berikan lagi peta dengan dominasi warna merah putih? Kenapa? Mari kita pikirkan bersama. Karena Indonesia Raya
negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 34 provinsi ini mempunyai potensinya masing-masing untuk dapat dioptimalkan bagi kepentingan masyarakat Indonesia di berbagai wilayah dan di berbagai provinsi di Indonesia. Semuanya untuk Indonesia Raya dengan semangat merah putih tercinta. Setelah ini ada tugas, seperti biasa kerjakanlah dengan sungguh-sungguh dan penuh keseriusan. Sir Jimmy ucapkan terima kasih untuk kita semua telah memperhatikan materi ini dengan sangat baik dan sungguh-sungguh. Seperti biasa Sir Jimmy ucapkan terima kasih dan salam merdeka. Terima kasih, salam merdeka. Sampai jumpa lagi.